Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'du. Para pembelajar sejati yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dengan mata pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dan karunia-Nya untuk bisa memahami materi yang akan kita pelajari dalam kesempatan hari ini. Kemudian Bapak juga yang menyampaikannya senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah sehingga materi ini betul-betul bisa dipahami dengan baik dan benar. Para siswa yang dirahmati Allah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada bab kedua untuk materi akidah akhlak kelas 8 semester ke-1 ini, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebelum itu, kalian pahami dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, setelah kegiatan belajar mengajar ini selesai, kalian diharapkan bisa memahami pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, maunah, dan irhas. Yang kedua, setelah selesai kegiatan hari ini, kalian juga diharapkan bisa menyajikan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, maunah, dan irhas. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita pahami bersama. Mudah-mudahan ini bisa mengarahkan kita untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baik, para siswa sekalian, sebelumnya Bapak ingin memperlihatkan sebuah tayangan. Apakah ini yang disebut dengan mukjizat ataukah ini kejadian luar biasa yang lainnya yang dimaksud itu? Coba masuk ke materinya. Kalian mungkin seringkali mendengar atau pernah dengar kisah-kisah para nabi dan rasul. Mereka seringkali melakukan suatu kegiatan atau hal-hal yang tidak masuk akal bagi kita. Dan itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah pada para nabi. Lalu apa yang maksud dengan mukjizat itu? Kita coba pahami dulu pengertiannya. Mukjizat itu artinya kejadian luar biasa yang tidak dapat dipelajari, yang dianugerahkan Allah kepada para rasulnya. Untuk apa? Untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Bila kita memahami pengertian ini, maka setiap kejadian luar biasa yang menimpa selain Nabi dan Rasul, maka itu semua tidak termasuk ke dalam mukjizat. Lalu apa unsur mukjizat itu? Unsur mukjizat itu sesuai dengan pengertiannya tadi, kita coba kategorikan menjadi 4 hal. Yang pertama, mukjizat itu tidak dapat dipelajari. Tidak ada yang bisa dipelajari karena ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, unsur-unsur mukjizat itu, mukjizat hanya terjadi pada seorang nabi dan rasul. Jadi kalau ada seorang nabi atau seorang rasul, pasti dia membawa mukjizat. Ketika ada yang mengaku dirinya nabi atau rasul tapi dia tidak bisa membuktikan mukjizatnya, maka dia bukanlah termasuk nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, unsur mukjizat itu adalah tantangan bagi yang meragukan kenabiannya. Banyak orang yang tidak mau mengikuti apa yang disampaikan rasul karena mereka meragukannya, apakah mereka nabi atau bukan. Maka dengan mukjizat ini bisa menjawab keraguan orang-orang kafir tentang kerasulannya. Kemudian yang keempat, tantangannya tidak dapat ditandingi. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kejadian-kejadian yang menimpa Nabi dan Rasul itu. Kalian bisa baca banyak sekali sejarah-sejarah para Nabi dan Rasul ketika dia mengeluarkan atau diberi mengeluarkan mukjizatnya, maka mukjizatnya itu tidak bisa ditandinginya. Kemudian macam-macam mukjizat ini juga harus kalian pahami bersama.
apa saja sebenarnya yang termasuk ke dalam macam-macam mukjizat itu? Mukjizat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan mukjizat kauniyah. Apa itu? Mukjizat yang tampak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti tongkat Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bisa membelah lautan, kemudian Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Itu semua nampak dan bisa dilihat oleh panca indera. Itulah yang disebut dengan kauniyah. Kemudian yang kedua, macam-macam mukjizatnya yaitu akliyah. Apa itu akliyah? Ini mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran manusia, seperti Al-Quran. Nah, salah satu mukjizat yang sampai hari ini masih terpelihara adalah Al-Quran. Kalau mukjizat kauniyah itu hanya ada terjadi pada masa zaman Nabi dan Rasul, dan itu tidak akan pernah terulang kembali pada saat ini. Tapi saat ini kita akan menyaksikan mukjizat lainnya selain kauniyah, yaitu akliyah. Kita akan coba lihat nanti bagaimana keajaiban atau mukjizat daripada Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat akliyah. Nah, pengertiannya mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat yang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa disaksikan oleh semua orang, dan semua mengakui bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada masa itu. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran, yang kemudian ini menjadi mukjizat akliyah yang bisa kita saksikan kehebatan dan keajaibannya saat ini. Baik, untuk bisa memahami materi ini, coba kalian lihat, ini yang disebut dengan mukjizat kauniyah, mukjizat yang dapat disaksikan oleh panca indera, dan ini seperti peristiwa yang terjadi ketika Nabi Musa membelah lautan. Salah satu contoh bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya untuk membuktikan kerasulan Nabi Musa dan untuk bisa menjawab keraguan-keraguan daripada umatnya itu sendiri. Dan masih banyak sekali contoh-contoh mukjizat kauniyah yang tidak mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Dan ini adalah tempat di mana Nabi Musa menyeberang, tempat eksodusnya Nabi Musa. Ini rutenya. Disinilah Nabi Musa menyeberangi, dan di sini pula Fir'aun beserta bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, yaitu di Laut Merah, yang sampai saat ini Allah abadikan jasadnya dalam bentuk mumi yang bisa dilihat oleh siapapun. Kemudian mukjizat yang lainnya juga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi kita ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau kamu betul Muhammad seorang nabi atau rasul, tunjukkan kepada kami apa mukjizatmu. Pada saat itu Nabi pun berdoa kepada Allah, dan Allah pun memberikan wahyunya untuk segera mengangkat telunjuknya ke atas bulan itu, dan akhirnya bulan pun terbelah, dan peristiwa itu pun terjadi dan disaksikan oleh banyak orang, dilihat dengan mata telanjang, dan siapapun yang berada di bawahnya bisa melihat bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Inilah yang disebut dengan kauniyah. Baik, para siswa sekalian, selanjutnya macam kedua dari mukjizat itu adalah akliyah. Tadi sudah dipahami bahwa mukjizat akliyah itu adalah mukjizat yang bisa dipahami oleh akal pikiran. Kalau peristiwa-peristiwa kauniyah itu tidak bisa dipahami oleh akal, bagaimana mungkin peristiwa itu terjadi? Dan itu tidaklah masuk akal. Tapi mukjizat akliyah ini adalah mukjizat yang bisa dipahami oleh akal manusia. Bagaimana sebenarnya
keajaiban dari Al-Quran ini. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah disampaikan bagaimana keistimewaan Al-Quran yang bisa kita saksikan hari ini, dan itu adalah bagian daripada mukjizat. Selain itu, Al-Quran juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan kita. Al-Quran itu laksana oksigen. Saat dadamu sesak oleh polusi dunia yang begitu pekat, Al-Quran laksana oksigen yang jika kau hirup akan selamat. Ia memberimu manfaat, menunjukkan solusi yang tepat, meninggikan derajat, dan memberimu syafaat pada hari kiamat. Ini adalah salah satu keajaiban daripada Al-Quran. Artinya kita tidak mungkin bisa hidup tanpa Al-Quran, seperti manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Baik, para siswa sekalian, untuk sementara pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan makna bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.